Halo semuanya, nama gue Polar dan kali ini kita akan membahas anime yang bernama Mars Red. Dimana anime ini jika kelihatan dari luarnya disangka mengenai kriminalitas di zaman Jepang masa lalu. Dan memang isinya tentang kriminalitas, tapi ada unsur yang menarik di dalam animenya, yaitu ada unsur vampir. Jadi di dalam anime ini sebenarnya menceritakan mengenai peperangan terhadap vampir ilegal yang memang kelihatannya menjadi seorang alien di daerah Jepang itu sendiri. Dan ketika ditemukan, harus didaftarkan ke pemerintah atau dimusnahkan jika melawan. Ditambah lagi ada masalah mengenai darah buatan yang disebut dengan Askra, di mana darah buatan ini memang menjadi masalah sampingan yang terlihat di awal-awal cerita menjadi masalah utama. Tapi ternyata nggak gitu, karena ada konspirasi berskala besar yang memang sudah mulai kelihatan nih dari episode 5 ke episode 6 dan sedikit rekapan di episode 7 yang masih berhubungan dengan konspirasi yang terjadi di dalam ceritanya. Nah, oleh karena itu, gue akan coba memberikan pendapat gue terhadap anime Mars Red yang sudah gue tonton dari awal episode 1 sampai episode barunya. Jadi, gue baru nonton sampai episode 7 pada saat pembuatan review kali ini. Untuk pertama, gue akan membahas jalur cerita yang sudah terlihat pada animenya, dimana pada awal episode, mungkin nantinya untuk para teman-teman yang baru saja mau menonton, akan merasakan hal yang ganjal dan agak bingung dengan jalur cerita yang mereka berikan. Karena pada awalnya, jika kalian hanya baca sinopsisnya, mungkin akan merasakan bahwa ini anime akan menceritakan mengenai peperangan antara militer melawan vampir, dengan pasukan vampir dari pihak militer itu sendiri yang mereka bentuk. Dari situ, seharusnya sudah mulai terbayangkan mungkin, kita akan mendapatkan aksi yang cukup epik dari pertarungan yang akan mereka berikan. Tapi sayangnya enggak ya teman-teman. Soalnya dari cerita yang akan kita dapatkan di sini, aksinya tidak epik dan bisa dibilang aksinya minim, nggak terlalu banyak. Kalau ngomong kasarnya, di sini banyak bacot aja ceritanya. Meskipun minim aksi dan banyak omongannya saja, tapi di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang ditonjolkan, yaitu adalah misteri dan konspirasi yang memang baru terlihat setelah episode 5. Lalu dari episode 1 sampai episode 4 itu ada apa? Kalau dari episode awal sampai 4, kita akan ditunjukkan cerita pengenalan kepada latar belakang dari karakter utama dan karakter support yang memang sama-sama akan berhubungan. Apalagi di sini mereka tidak tanggung-tanggung untuk menghilangkan karakter utama dan support yang sudah mulai ada jalur hubungan dengan karakter utama. Maksudnya, dihilangkan itu dibunuh atau meninggal ya. Spoiler dikit, sorry. Soalnya memang di sini bukan tanpa alasan karakternya itu dibuat hilang atau meninggal, karena memang ada tujuan yang jelas nih. Kalau menurut gua sendiri, itu untuk menambah suasana haru terhadap jalur cerita ke depannya. Apalagi di sini tujuannya untuk membentuk tekad dan niat dari sang karakter utama kita di sini. Seperti di episode 6, sedikit spoiler, di mana ada karakternya yang meninggal itu ada hubungannya dengan episode 3, di mana kita sudah merasa dekat dengan karakternya nih. Malahan di episode 6 malahan mengorbankan dirinya untuk sang kapten. Gitu maksudnya. Jadi kayak ada penyesalan dari karakter utama di episode 3, lalu dia mengorbankan dirinya untuk lepas dari kutukan yang sebagai vampir di episode 6. Gitu maksudnya. Jadi dalam ceritanya, mungkin pada awalnya cukup membingungkan di episode 1, tapi pas udah mulai jalan ke episode 2 sampai episode 7, kita sudah mulai bisa melihat hubungan dan maksud dari cerita yang sudah diberikan di sini. Apalagi di episode 7, ada rekapan ulang cerita yang akan sangat masuk akal untuk cerita di episode 1. Lagi-lagi, sorry, spoiler dikit. Dan untuk keseluruhan cerita yang diberikan di sini, sebenarnya itu menurut gue sudah cukup menarik. Tapi anime ini sebenarnya bukan untuk semua penonton, atau bukan semua kalangan penonton biasa, karena kita di sini harus benar-benar memperhatikan percakapan antara karakter dan adegannya. Jadi mungkin untuk beberapa orang ini anime akan terasa aneh dan tidak cocok karena mungkin malas untuk baca percakapan yang ada di adegannya. Tapi untuk teman-teman yang memang merasa bahwa ini animenya aneh yang seperti itu, coba deh cek lagi percakapannya. Pasti nanti ada sambungannya dengan cerita di episode lain dan akan sangat masuk akal semakin Anda menonton episode baru di animenya atau episode selanjutnya. Itu maksudnya. Lalu sekarang gue akan membahas mengenai grafis yang ada pada anime ini. Bisa dibilang, kalau dari segi grafis mungkin bukan standar atas yang sering kita lihat dari anime-anime dengan nama besar. Tapi di sini untuk gue sudah bagus grafisnya, yang memang bukan ditunjukkan untuk detail aksi. Karena seperti yang udah gue bilang, detail cerita anime ini kan pada suasana dan percakapan antara karakter yang ditonjolkan. Apalagi di sini lebih terlihat bahwa suasana Jepang zaman dulu itu cukup kental di grafisnya, yang menambah suasana retronya enak banget. Apalagi seragam
detail militer kelompok vampirnya juga cukup menarik. Warna hitam dengan pedang samurai itu cukup menarik perhatian kalau buat gua. Apalagi mereka dapat jubah gitu kan, jubah hitamnya. Itu cukup keren sih kalau untuk gua desainnya. Terlebih lagi pewarnaan pada grafis yang ada pada anime ini nggak terlalu pakai warna terang yang nggak bikin silau pas nonton. Mereka banyak pakai warna yang agak redup atau gelap untuk menambah suasana yang memang pas banget dan nggak berlebihan. Keren aja sih kalau buat gue, nyaman gitu nontonnya. Walaupun untuk gue sendiri pas nonton awal-awalnya tuh agak aneh gitu. Tapi setelah gue nonton percakapannya, terus ngerasain ambient suasana dari suara, lagu, dan ceritanya, itu sungguh menarik banget ini anime. Underrated sih buat gue. Untuk pembahasan terakhir, gue akan ngomongin mengenai seiyuu atau pengisi suara yang ada pada animenya. Ini nih, yang cukup mengejutkan dari sisi seiyuu. Semua pengisi suaranya kelihatannya veteran semua sih. Apalagi ketika gue mencari informasi seiyunya memang, wah gila. Isinya memang orang-orang veteran yang memang sudah cocok banget untuk para karakternya di sini. Mungkin ini dari alam bawah sadar gue sendiri karena udah tahu bahwa ini veteran seiyunya. Makanya di kuping gue tuh cukup cocok banget gitu untuk para seiyuu yang memerankan karakter pada anime ini. Contohnya kayak si Kolonel Maeda atau kaptennya yang suaranya berat khas banget untuk laki-laki tua. Itu asli enak banget, udah kayak makan makanan gue. Enak banget dengernya. Terlebih lagi ada soundtrack lagu di setiap adegannya yang kedengeran menambah ambient suasana yang ada pada animenya menjadi lebih baik. Apalagi soundtracknya yang ada pada saat adegan sedih. Wah, seger sekaligus haru dengernya. Kerasa gitu nyampe hati, nyampe otak. Makanya enak banget ya nonton ini anime. Bener-bener anime underrated untuk tahun 2021 di season ini. Oke, itu aja review Mas Red yang sudah gue tonton. Bagaimana pendapat kalian mengenai anime ini? Lalu, jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like dan di subscribe channelnya. Dan coba follow sosial media Instagram gue. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.